muru auladakum ingda sab'i sinin wadribuhum 'alaiha ingda ashrin. Kata Nabi, ketika anakmu sudah umur 7 tahun, perintahkan sholat, perintahkan puasa, perintahkan tutup aurat. Bukan berarti kudu ngalaksanakan, Pak, merintahnya, melatih. Tapi ketika umur sudah 10 tahun, perintah dan kasih sanksi kalau dia menyepelekan itu. Oke, balik nama kan bisa umur 11 tahun, bisa 12 tahun, paling telatnya umur berapa? 15 tahun. Kaditu nama para jamaah rahimakumullah, upami tos balik itu orang tua lepas. Sudah bukan kewajibannya lagi, tapi amal sunnah. Artinya mun soleh ngalirkeun pahala terus, mun ternyata teu soleh jadi pelaku dosa, moal ngalirkeun dosa. Beda jeung kieu, lamun kolot teh memang ti leuletik teu ngadidik, teu nyontoan, teu ngadoakeun. Seiring waktu tumbuh terus si anak sampai usia balik. Benar geus balik teh jadi tukang dosa, Pak. Maka seluruh perbuatan dosanya akan ikut ngalir kepada seorang tua ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ma arsyada umurana wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah sadaya nu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Ta'ala. Kangge wengi ieu para jamaah, abdi teh mimitina buka-buka kitab teras mendakan pasal tentang fadlun nikah wa samaratuh, keutamaan nikah dan buah yang bisa dipetik daripada pernikahan. Ningali keterangan anu luar biasa, jadi abdi tertarik gitu aya ngadugikeun di Al-Kausar wengi ayeuna para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Disingkat wae, dicandak poin-poinna hungkul. Wa zawaju kama syara'ahul Islam sunnatun diniyah wa ma'rabun nafsiyun wa daruratun ijtimaiyun yatawaqqafu 'alaiha baqa'un naw wa khuludul asar. Pernikahan disyariatkeun ku Islam mangrupi ajaran agama anu mulia, kebutuhan setiap jiwa disebutna gharizatun naw, dan kebutuhan masyarakat. Karena melalui nikah generasi, kelanjutan generasi akan menjadi nyata, akan menjadi real. Oleh karena itu pula Islam mengharamkan adanya LGBT ya. Karena kalau sudah terjangkit virus LGBT, ya sudah, tidak akan lagi ada cerita kehamilan dan melahirkan. Munnya bisa hamil ngajuruna tina naon gitu.
Punya bisa ngajuru tuh bisa nyusuan kan itu. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Para jamaah rahimakumullah, wa'addahu minatan wa ni'matan yamtannu biha ala ibadih. Allah subhanahu wa ta'ala telah memposisikan pernikahan itu sebagai karunia, nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ayat di surat Ar-Rum ayat 21. Wartadahu Allah li anbiya'ihi wa rusulih faqala ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Ar-Ra'du ayat 38. Surah Allah, dan sungguh aku telah mengutus banyak rasul sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, dan aku telah menjadikan kepada mereka pasangan-pasangan hidup dan keturunan. Maka disebutkan nikah itu sebagai sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Semua nabi menikah, termasuk Nabi Isa akan menikah, ya. Karena Nabi Isa dengan kuasanya Allah Ta'ala yang hari ini ada di langit keempat, usianya tidak ditambahkan tua, ya, tidak ditambahkan tua, belum meninggal dunia, nanti jelang kiamat akan turun di Palestina bersama dengan Imam Mahdi menghadapi Dajjal. Beliau nanti dalam kitab Badai Uz-Zuhur disebutkan akan menikahi wanita Palestina bernama Aisyah, lain orang bungur, ya. Orang Palestina. Suatu ketika dina hadis riwayat Bukhari Muslim, para jamaah sekalian, pernah Kanjeng Nabi ka sumpingan ku sahabat, nu sahabat eta nyarios ka Nabi, ingin fokus ibadah, ingin fokus dzikir, ingin fokus akhirat, karenanya memutuskan tidak akan menikah. Jadi punya sudut pandang tidak bagus terhadap pernikahan, nganggapna nikah teh ngaganggu ibadah, ngaganggu kehusuan, memecah konsentrasi akhirat. Maka mendengar itu Nabi bersabda, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa. Lakinni asumu wa uftiru wa usolli wa arqudu wa atazawwaju an-nisa. Meski demikian, kata Nabi, aku berpuasa dan aku buka, aku sholat, aku tidur, dan aku juga menikah. Jadi Nabi membantah, ya, ke orang yang punya sudut pandang negatif terhadap nikah, dianggap memecah konsentrasi kehusuan dalam beribadah. Kata Nabi, bicara soal ibadah, aku nomor satu. Meski demikian, aku tidak meninggalkan nikah. Aku nikah, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukanlah golongan dari umatku. Jadi sudah negatif menilai nikah, akhirnya memutuskan tidak akan nikah, benci terhadap nikah. Apa kata Nabi? Benci dengan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Naudzubillah min. Jadi para jamaah, supaya diaku jadi umatnya Kanjeng Nabi, apa yang harus kita lakukan? Cintai semua sunnahnya Nabi, dari sunnah yang kecil, sunnah menengah, sampai sunnah yang besar. Sunnah kecil kayak kegiatan kita
masuk ke masjid dengan kaki kanan, keluar kaki kiri, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, ya. Itu sunnah-sunnah yang kecil. Ada sunnah yang menengah, termasuk nikah, ya. Ada lagi sunnah yang besar banget. Apa itu? Yakni penerapan syariat Allah kafah dalam kehidupan, mulai di level individu, keluarga, masyarakat sampai negara. Itu sunnahnya Nabi. Artinya sesuatu yang diperjuangkan oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi, dan diwariskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan benci dengan ajaran Nabi. Berani benci ke ajaran Nabi, maka Nabi yang memvonis, bukan termasuk umatku. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari para jamaah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat sedang safar, jadi menuju angkat-angkatan. Ada di antaranya sahabat As-Sauban radhiyallahu anhu. Nah, dalam perjalanan itu sambil jalan ada yang didiskusikan, yakni surat At-Taubah ayat 34, di mana ayat itu bicara tentang ada hal di dunia ini yang jadi kebanggaan dan dianggap sebagai barang mewah, kekayaan yang pada umumnya setiap orang suka. Apa itu? Az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Nah, di antara sahabat yang membersamai perjalanan Nabi ada yang bertanya, bolehkah ya Rasulullah ajari kami, beritahu kami, sebenarnya ada nggak sih kekayaan yang lebih mahal, lebih bernilai dibandingkan emas dan perak, yang itu menjadi kebanggaan semua orang, termasuk orang-orang yang tidak punya agama pun membanggakan emas dan perak. Kata Nabi, ada. Apa itu? Kata Nabi, ada 3 nih. 1, lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa basah untuk berzikir, ya, berzikir, beristighfar, bertahlil, bertasbih, tahmid, sholawat, ya, itu zikir semuanya. Basahi lisan ini dengan zikir. Termasuk di dalamnya para jamaah masuk dalam makna zikir itu adalah dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu luar biasa dakwah itu. Semua para nabi berdakwah, semua para rasul berdakwah, semua sahabat berdakwah. Dakwah beda dengan ngajar, ya. Kalau ngajar nunggu harus pintar, tapi kalau dakwah bisa sambil jalan. Para sahabat dulu yang masuk Islam pagi bersyahadat, sore sudah bawa orang, ya, datang ke Nabi, masuk Islam. Masuk Islam sore, besok pagi sudah bawa orang puluhan datang ke Nabi bersyahadat. Kenapa itu? Dakwah. Nah, ya. Para jamaah rahimakumullah, dakwah ilallah artinya adalah dakwah dengan tujuan untuk menyingkirkan semua aturan, semua sistem, semua hukum, diganti hanya dengan aturan Allah, sistem Allah, syariat Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi dakwah ilallah itu artinya apa? Dakwah untuk tercapainya hidup diatur dengan syariat Allah. Itu yang pokok itu, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana sholat, puasa, dakwah juga harus mengikuti cara Nabi para jamaah. Dakwah yang dicontohkan oleh Nabi, 1, targetnya jelas, tegaknya syariat Allah, syariat Islam kafah dalam kehidupan, menggantikan hukum-hukum lain.
Jadi kalau ada yang dakwah tidak target seperti itu namanya bukan dakwah, karena tidak mencontoh Nabi. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, dakwah yang dicontohkan oleh Nabi adalah sekaligus membangun institusi negara yang bisa menegakkan hukum Allah. Karena di dalam banyak dalil disebutkan bahwa karena Islam ini isinya adalah hukum, maka otomatis untuk penegakannya butuh adanya institusi. Tidak cukup hanya sekadar kesadaran individu rakyat gitu. Hari ini kita punya institusi negara, tapi disayangkan hukum yang digunakan oleh negara kita saat ini bukan hukum Allah, melainkan hukum buatan manusia. Oleh karenanya apa? Masya Allah, dampaknya kalau orang setuju dengan hukum itu berkenaan dengan tauhid, bahaya. Yang kedua, dampaknya ketika negara tidak menerapkan aturan Allah, maka dijamin tidak akan pernah berkah. Karena Allah sendiri yang bilang, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, ya, walaupun dibaca tapi tidak diterapkan, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka. Sungguh kehidupannya akan sempit. Itu hukum di dunia. Sebaliknya, kalau diterapkan, Masya Allah, luar biasa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Jadi kita tuh umat Islam harus punya cita-cita, Pak. Cita-cita apa? Dua nih, menjadikan agama tegak, menjadikan negara menerapkan agama gitu. Jangan kayak sekarang, Imam Ghazali kan juga mengatakan, agama kalau tidak ditegakkan oleh negara hanya akan jadi teori, hanya nama. Negara kalau tidak tegak di atas penerapan hukum agama, negara itu akan tersesat. Orang saja kalau nggak pakai agama tersesat, maka negara juga tersesat. Jadi dua-duanya harus kita selamatkan. Gitu. Nah, dakwah yang seperti ini para jamaah sekalian tentu tidak disukai oleh siapa? Oleh orang-orang kafir. Karena kalau umat Islam sudah nyadar hidup harus diatur dengan agama, maka mereka tidak ada celah masuk menjajah. Nggak bisa mereka menjajah. Ya, oleh karenanya maka umat Islam jangan ikut-ikutan mencurigai ajaran Islam. Kalau ada yang ngomong menerapkan syariat Islam, menerapkan negara yang menerapkan syariat Islam, negara khilafah, orangnya langsung dalam pikirannya udah kotor aja. Wah, gerombolan radikal ya. Gerombolan teroris. Enggak, ini jamaah ahli tauhid, ini jamaah yang komitmen dengan dakwahnya Rasulullah, ini dakwah yang komitmen mencontoh para sahabat, ini dakwah dalam rangka menyelamatkan akidah, dan ini dakwah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Indonesia. Takbir. Gitu para jamaah ya. Jadi orangnya ulah ka provokasi, ku fitnah, harus teguh di atas pendirian bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Cenah Pak Ustaz, cenah kamari gini aya bom Bandung teh. Eta mah jelema kehed teu ngarti kana ajaran Islam. Terorisme itu diharamkan oleh agama, ya. Bukan ajaran Islam, bukan, wallahi, ya. Pelakunya termasuk ahlun nar, ya. Karena dia membunuh diri sendiri dan punya rencana membunuh orang. Itu bukan ajaran Islam. Nah, dakwah yang saya maksudkan tadi mengganti sistem itu adalah dakwah tidak dengan kekerasan. Dakwah tidak dengan kekerasan, tapi dakwah dengan dalil, dengan argumentasi, dengan hujah, dengan fakta dan data. Begitu aja. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa ya ketika membahas
lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir, itu bukan berarti cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, bukan cuma itu. Iya, itu juga zikir, tapi juga termasuk di dalamnya adalah dakwah ilallah. Jelas para jamaah? Gitu ya. Maka Nabi ngereyeuh banyak ngusahakeun ti Cikampek ka dieu kecuali udur syar'i, terdamang sakit parah gitu, nggak datang, selagi sehat segala macam, saya mengusahakan datang ke sini. Kenapa? Karena ini adalah dakwah. Itu dakwah luar biasa para jamaah. Kemudian yang kedua, kata Nabi, yang kedua, kekayaan paling berharga jauh ya dibandingkan dengan emas dan perak itu adalah wa qalbun syakirun, hati yang penuh syukur ya. Ingat para jamaah, hirup ulah aral ya, ulah putus asa, sing rumasa orang teh daripada diuji ku kanyeri ku Allah teh masih loba keneh diberi nikmat jeung kasenangan. Laras teh Pak, banyak mana sakit dengan sehat. Rumah sakitnya dahsyat. Makanya bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, terus nukatilu para jamaah ya, kekayaan yang luar biasa kata Nabi adalah wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Punya istri solihah, mukminah, solihah yang bisa menguatkan iman suaminya. Ya Allah, imanna kuat, ilmuna mantap, ibadahna ketat, kasalaki taat, gelis. Pokoknya mah ulah dikubur memeh maut ya. Udah luar biasa. Tapi hari gelis mah relatifnya. Amun goreng mutlak. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi para jamaah ya. Coba di muhasabah Pak, bagaimana kondisi istri kita? Tong diucapkan. Bagaimana sholatnya, bagaimana tutup auratnya, bagaimana semangat baca Qur'annya, bagaimana semangat zikirnya, itu. Coba diresapi. Bagaimana kiprahnya, banyak mengingatkan kita tentang dunia kah atau tentang agama? Bagaimana kasih sayang dan perhatiannya ke anak kita? Coba Pak dievaluasi. Tapi tong dijawab. Ya, maksudnya ternyata hasilnya aduh goreng patut pisan ya gitu. Misalnya ya jadikan agenda, jadikan PR dangdanan. Itu ulah diantep ya. Nikah itu ternyata ibadah luar biasa yang punya kekhususan. Satu, menjaga kehormatan kelamin dari perzinahan ya. Yang kedua, menundukkan pandangan mata, dan yang ketiga, menyempurnakan agama. Sebab dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, andai diibaratkan agama ini 100% para jamaah kayak begini, maka kata Nabi, orang yang sudah menikah dan pasangan hidupnya soleh solihah, 50% kebutuhan agamanya sudah terpenuhi. Tinggal kemudian bersungguh-sungguhlah untuk mencukupkan di 50% yang tersisa. Bayangkan, langsung begitu nikah, pasangan hidupnya soleh, 50% sudah tercover. Alhamdulillah. Eta teh mun nikah na hiji anu dua mah beda deui mun geus katutup 100 mas. Aduh. Ngabibita wae Reno. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Satrasna para jamaah rahimakumullah.
dina hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan kieu mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lah min zaujatin salihatin. Tidak ada faidah yang bisa didapat oleh seorang mukmin setelah takwa kepada Allah. Berikutnya adalah faidah mendapat karunia istri solehah. Istri solehah itu yang kayak bagaimana? In amaroha ata'athu. Kalau disuruh dia taat. Ya, tentunya bersyarat ketika perintah suaminya tidak melanggar perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, wa in nadhara ilaiha sarrathu. Pamajikan solehah itu lamun ditetep aya ser gitu, seneng gitu ya. Jadi lamun kur stres keur bararutek pikiran keur kusut paek ningali pamajikan teh prai cang gitu Pak. Itu tanda wanita soleha. Lain dibalik keur senang begitu ningali manehna jadi geuneuk aduh ya. Makanya para jamaah rahimakumullah, jadi memang si istri oge kudu diperhatikan banyak berkenaan dengan sandang pangan papan plus alokasi dana untuk dandan gitu. Tong nuntut nahungkul neng singgulis satu neng dangdan atuh mana resikona gitu. Gitu banyak. Itu sedekah luar biasa. Kata Nabi, wanita solihah itu wa in ghaba anha nasohathu fi nafsiha wa mali. Ketika suaminya tidak ada, si istri itu ketat dia menjaga kehormatan diri dan menjaga harta suami. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita persingkat aja ya. Baik. Faidah dari famin samaratin nikah ghayati, di antara tujuan nikah dan buah yang bisa didapatkan dari pernikahan itu banyak sekali. Malam ini hanya beberapa saja. Satu, tahdhibul gharizah al-jinsiyah wa isba'uha an tariqin halalin. Wa zawajuhu ahsan wasilatin li irwa'il gharizah wa isba'iha. Jadi yang pertama, melalui pernikahan itu dalam rangka menunaikan tuntutan naluri berkembang biak pada diri manusia, syahwat namanya. Dan ternyata gorijah an-nau, syahwat di binatang juga ada. Nah, karena manusia ini diberi akal, diberi agama, diutus Rasul, pastikan penyaluran syahwat ini berbeda dengan binatang. Apa caranya? Cuma satu, nikah. Di luar nikah, semuanya pelanggaran. Di luar nikah, semuanya dosa. Ya, dan dosa itu termasuk minal kabair. Dosa jinah itu termasuk dosa besar, minal kabair. Syirik ke Allah, dosa gede ya. Ninggalkan salat, nyeri indung bapak, kemudian jinah, kemudian makan riba, kemudian apa lagi itu, membunuh. Iya, itu masuk. Sedangkan kia para jamaah syahwat teh masyaallah. Kerma dina diri orang teh aya syahwat yang banyak. Kudu disalurkan lewat aturan agama, yakni lewat nikah. Sebab lamun henteu itu di luar diri kita ada setan yang sudah bersumpah, ya, sumpah sengketa abadi. Wa izzatika wa jalalika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata setan, wahai Allah, demi kemuliaan dan kegagahanmu aku bersumpah akan menghancurkan seluruh Bani Adam kecuali yang ikhlas. Salah satunya adalah dicelakakan lewat pernikahan.
Maka di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda begini Pak, innal mar'ah tukbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan, ya. Di arah depan perempuan selain istri kita ya, maksudnya istri yang bukan mahram, di depan setiap perempuan itu ada setan untuk memancing pertama-tama pandangan mata laki-laki. Spesifik lagi diterangkan, bil khusus dia mengarahkan pandangan laki-laki ke sini. Kemudian wa tudbiru fi surati syaitan, di arah belakang perempuan juga ada setan yang senantiasa memancing pertama-tama pandangan mata laki-laki ke arah. Makanya cek sahabat Umar kayak gitu. Cek sahabat Umar, beliau mah gitu nya, jangan jelma hijrah tadinya, jelma hijrah. Kata beliau, aku lebih berani berjalan di belakang singa daripada berjalan di belakang perempuan. Gitu. Iya, jadi sahabat Umar berjalan di belakang singa nggak takut, orang setan aja kabur dekat sahabat Umar mah. Yang beliau takut adalah berjalan di depan ada perempuan. Beda wae jeung urang mah nya. Ya Allah. Nah, oleh sebab itu kata Nabi, fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlah. Oleh sebab itu maka ketika ada laki-laki pandangan matanya melihat tanpa sengaja ke perempuan di jalan, di pasar atau di mana, kata Nabi, segera obati itu perempuan, mata. Dengan cara apa? Dengan cara langsung menghubungi istrinya. Menghubungi itu maksudnya lain halo lain gitu ya. Didatangan gitu ya. Fa inna dzalik yaruddu ma fi nafsihi, karena yang demikian itu yang akan bisa menyetabilkan lagi kondisi batinnya. Kalau sudah mata jatuh ke pandangan wanita yang tidak halal, itu suasana batin rusak. Untuk bisa stabilnya lagi, tadi perintah Nabi, falyati ahlah, segera hubungi istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Teras nuka dua para jamaah rahimakumullah. Buah daripada nikah itu adalah injabul aulad wa taksirun nasal ma'al muhafadhah alal ansab wa ibqa'un naw alladhi yu'ammiru al-arda wa ya'budullaha, dalam rangka bercita-cita lewat nikah ingin mendapatkan keturunan yang banyak. Ulah daek Pak, buah anak dibatasi iji dua doang ya, minta sama Allah keturunan yang banyak, anak yang banyak. Rezekina kumaha tong sieun. Selama orang ngadoa, selama orang ikhtiar, selama orang batinnya bisa bersyukur dan bersabar, mengatur pemasukan dan pengeluaran, Allah yang jamin. Yakin tak? Kudu yakin para jamaah ya. Lajeng nu satrasna ini Pak, dengan pernikahan al-intifa bidu'ail waladis soleh ba'dal wafat, dalam rangka berharap untuk mendapatkan anak yang soleh, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak soleh ini berdoa dan seluruh amalnya ngalir ke orang tua. Itulah yang disebut dengan apa? Amal jariah, amal ngalir. Artinya apa? Orangnya sudah tidak beramal, sudah meninggal, tapi ngalir terus seakan-akan dia tidak mati. Itu salah satunya karena apa? Punya anak yang soleh. Pengen gak Pak punya anak soleh? Pengen punya anak soleh? Masya Allah. Pengen saya kasih tahu, ada yang lebih hebat mengalirkan pahala, lebih besar, lebih dahsyat dari sekedar anak yang soleh. Pengen dikasih tahu? Pengen dikasih tahu? Apa itu? Punya negara soleh.
Untuk mendapatkan anak soleh bisa bim salabim nggak bisa, harus ada ikhtiar maksimal. Demikian juga untuk bisa memiliki negara yang soleh tidak bisa bim salabim atau hanya dengan doa. Nabi melakukannya dengan dakwah sampai akhirnya tegaklah negara yang soleh di Madinah Al-Munawwarah setelah memakan waktu 13 tahun perjuangan Kanjeng Nabi di Mekah Al-Mukarramah. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu. Kunaon disebutkan punya negara nu soleh ngalirkeun pahala nu gede banget. Coba bayangkeun, Pak. Tibang boga anak soleh hiji, berarti ngalir di saurang. Gaduh anak soleh 5, Pak, ngocor di 5-an. Tapi lamun gaduh negara soleh, Pak, teka hitung. Dahsyat. Contoh lamun negara soleh para jamaah engke bakal nerapkan hukum Islam. Ketika hukum Islam diterapkan, Masya Allah, di antara kewajiban dalam Islam adalah salat 5 waktu. Eta di masjid di adanan, aparat pemerintah kontrol ke rumah-rumah keliling. Sanu ngagarapna bisa hansip, bisa satpol PP, bisa polisi, bisa tentara, kurang keneh buka pendaftaran sing loba. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam lain sia gitu. Islam kadang itu adan. Gini di imah, ayo makat gitu. Gitu. Salat itu wajib, ketika ditinggalkan dosa hukumnya, sanksinya ada. Gitu. Maka kalau negaranya soleh para jamaah rahimakumullah, masjid dijamin penuh. Kenapa? Karena sholat akan diperintahkan oleh negara. Nute sholat bakal disangsi ku negara. Pakai hukum nuge saya di Islam. Sanu bisa ngeureunkeun jinah, sanu bisa ngeureunkeun perjudian. Da lain ustad macakeun ayat. Masih nepikeun kapegar ge ti corona ustad mah dibang macakeun doang. Sanu punya otoritas memaksa menghentikan perjinahan, menghentikan menutup tempat prostitusi, tempat judi segala macam. Negara. Mata lamun negarana soleh, ladang syariat perjuangan urang, Pak. Ngocorna hebat banget. Saya punya teman halqoh. Teman halqoh saya itu ayah opatan. Salah satunya beberapa hari kemarin, belum seminggu, dia kerjakan di limbah itu ya. Dapat tugas dari bosnya tuh ke Papua, ke Freeport. Jadi selama ini baru lihat di media kayak begitu, Freeport kayak begitu, Masya Allah. Nepi kaditu, Pak, dahsyat luar biasa. Itu kedalaman gunung anu sekian tinggi, terus dari permukaan datar ke bawah itu hampir 2 kilo. Isinya emas semua. Terus ada terowongan di dalamnya itu yang jaraknya diperkirakan antara Jakarta Solo. Dan sekarang ini yang sedang dieksploitasinya tuh sisa-sisa emas, diantaranya bahan nuklir. Diangkutnya kemana? Ke Jepang, ke pangkalan militer Amerika, karena itu dikuasai Amerika. Coba Pak, emas sakitu gedena aya di Papua. Papua itu Indonesia. Demi Allah, lamun make hukum Islam, mun negarana soleh, Pak, make hukum Islam, itu emas moal ragrag jang Amerika, jang bangsa Indonesia. Moal aya nu miskin, Pak, moal. Itu bicara tentang Freeport. Ternyata di Indonesia ini gunung yang punya cadangan emas besar, bahkan itu diperkirakan 5 kali lipat Freeport, itu adanya di Maluku. Dan ini juga sekarang sudah dikuasai asing. Kalau negaranya soleh menerapkan Islam, itu gunung emasnya akan dikelola oleh negara, diberikan sepenuhnya kepada rakyat Indonesia. Makanya jelma anu terus berjuang negakeun syariat Islam,
negakkeun negara supaya soleh, kan ayeuna teh negarana teh lam yacreg walam yabres, negara orang teh teu ceureg teu beres kan ayeuna mah negara orang teh keur diperjuangkan supaya soleh. Dan pasti itu akan terjadi, jangan tanya kapan, nggak usah. Karena janji Allah akan memenangkan perjuangan agama ini sampai ke negara yang ideal sebagaimana di zaman Kanjeng Nabi dan sahabat. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus sholihat. Pasti. Nah, orangnya sudah meninggal dunia. Tapi semasa hidupnya ada niat dan ada perjuangan real, sehingga pada saatnya Allah mewujudkan negara itu soleh menerapkan agama. Masya Allah, Pak. Atau emas disalurkan ke rakyat, kan nilainya sedekah tuh luar biasa. Ngocor, Pak, anu keur maut. Shallallahu alaihi Muhammad. Jadi saya ingin mengatakan bagus, kita semua harus punya cita-cita, punya anak yang soleh, karena dari anak yang soleh mengalirkan pahala. Cuma jangan titik di situ. Saya punya kewajiban memberitahukan kepada umat, ada pahala yang akan ngalir, dialirkan kepada kita jauh lebih besar daripada mengalir karena punya anak soleh. Apa itu? Ketika hari ini kita berjuang dengan karena Allah, dengan ikhlas, tidak mengharap apapun kecuali melaksanakan perintah Allah, mencari ridhonya semata-mata karena sayang kepada umat. Jangan terus-menerus dijajah seperti ini. Laksanakan dakwah itu. Kapanpun kejadian kemenangan itu, Masya Allah, andai kata dia meninggal dunia, ngalir semua para jamaah. Gitu para jamaah ya. Saya nggak mau hanya memberitahu yang sebatas anak soleh gitu. Tapi negara saleh, dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim para jamaah rahimakumullah. Kemudian ini nih. Berikutnya lagi buah daripada pernikahan ini. Nih Pak nih. Fal abawani hina ma yuhsinuna tarbiyata abnaihim yakununa imtidadan li'amalihim ba'da mautihim. Ketika ada orang tua bagus banget mendidik anak-anaknya ya, terus dia meninggal dunia, maka anak-anaknya soleh mengalirkan pahala untuk orang tuanya. Pertanyaannya, kumaha Pak Ustaz cenah lamun anakna teu saroleh? Jadi pelaku maksiat, pelaku dosa, kezaliman segala macam. Apakah itu juga otomatis akan mengalirkan dosa ke orang tua? Ditafsir, Pak. Para ulama menyebutkan begitu. Satu, kalau orang tuanya sudah melaksanakan perintah Nabi, ya, sejak umur 7 tahun sudah ngajarin agama sampai balik, ngajarin, terus memberi contoh, mengingatkan segala macam. Kadituna lewat di balik, ternyata murang kali itu soleh, Pak. Orang tua dapat pahala yang tadi itu. Kemudian ketidaksolehan anak, pelaku dosa, naudzubillah min dzalik, itu tidak ngalir ke orang tua. Kenapa? Karena prosedur sudah ditempuh oleh Nabi. Muru auladakum ingdas sab'i sinin wadribuhum 'alaiha ingda ashrin. Kata Nabi, ketika anakmu sudah umur 7 tahun, perintahkan sholat, perintahkan puasa, perintahkan tutup aurat. Bukan berarti kudu ngalaksanakan, Pak, merintahnya, melatih. Tapi ketika umur sudah 10 tahun, perintah dan kasih sanksi kalau dia menyepelekan itu. Oke, balik nama kan bisa umur 11 tahun, bisa 12 tahun, paling telatnya umur berapa? 15 tahun. Kaditu nama para jamaah rahimakumullah, upami tos balik itu orang tua lepas. Sudah bukan kewajibannya lagi, tapi amal sunnah. Artinya mun soleh ngalirkeun pahala terus, mun ternyata teu soleh jadi pelaku dosa, moal ngalirkeun dosa. Beda jeung kieu, lamun kolotna teh memang ti leuletik teu ngadidik, teu nyontoan, teu ngadoakeun. Seiring waktu tumbuh terus si anak sampai usia balik. Benar geus balik teh jadi tukang dosa, Pak. Maka seluruh perbuatan dosanya akan ikut ngalir kepada seorang tua ini.
anaknya sampai umur 60 tahun, anaknya sampai umur 70 tahun. Jadi pelaku dosa terus ngalir ke semuanya itu ke orang tua. Kenapa? Karena dia bisa begitu. Memang hasil warisan pola hidup dari orang tua. Daya pendidikan, tengah doakan, tenyontoan. Naudzubillah min. Makanya para jamaah rahimakumullah seperti itu. Selanjutnya para jamaah ini fa in wulidalaka waladun famatu kanu laka ajran. Kumaha cenah lamun muranggalih teh aralit keneh tos ngantunkeun tos maot para jamaah. Maka eta luar biasa bagi orang tua, si anak itu dijadikan bernilai tabungan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim para jamaah rahimakumullah, muttafaq alaih, bahkan Bukhari Muslim. Perhatikan ya, siapa tahu di antara kita ada yang diuji dengan ini. Coba lenyapkan Pak. Sahur Nabi, man mata lahu salasatun minal walad lam yablughu al-hinsa kana lahu hijaban minan nar au dakhalal jannah. Siapa orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala punya 3 anak meninggal dunia sebelum balik. Wah, dan itu luar biasa. Ya, can balik barangkali keur meunjieuna lucu ya. Maut 3 orang. Muttafaq alaih. Kata Nabi, kana lahu hijaban minan nar. Itu anak itu akan jadi tameng buat orang tuanya dari kesentuh neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Au dakhalal jannah, atau anak itu menjadi jaminan. Karena anak-anak yang belum balik meninggal dunia Pak, itu jaminannya surga. Si 3 anak ini akan minta kepada Allah, aku tidak mau masuk surga sendirian, aku pengen sama bapak, aku pengen sama ibu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sallu ala Muhammad. Satrasna para jamaah rahimakumullah, dina hadis riwayat Muslim. Coba nu tadi ayat Pak nu kayak ujian seperti itu. 3 anakna tos maut memeh balik. Mun aya di antara jamaah karena ujian model ini Pak, Nabi yang bilang tiket surga sudah dipegang, tinggal pertahankan, pastikan satu urangna ulah tergelincir ke dalam kesyirikan. Karena dosa syirik mah moal bisa aya nu nyapaatan kan begitu nya teu. Pastikan diri orang, karena ini tetap syarat dan ketentuan berlaku Pak. Disapaatan ku anak asup ka surga, disapaatan ku anak dijagaan tina ke neraka ke orang tuana. Syarat dan ketentuan berlaku. Nu dumuk mah nu pasti mah hiji, orang tuana ulah sampai kena dosa syirik. Jelas? Karena jalan manusia syirik mah mau bisa disafaatan oleh siapapun. Kecuali dosa-dosa lain bisa. Banyak. Nu kadua jaga sholat. Jaga apa? Sholat. Halus pisan ke sholat dijaga. Ayat Pak nu ujian tadi. Tacana ya, oke. Ya Pak ya. Saha di antara orang nu gaduh anak perempuan 2. Abdi gaduh anak perempuan 2. Anak perempuan. Perhatikan cek Kanjeng Nabi. Man ala jariyataini hatta yablugha. Jaa yaumal qiyamah ana wa huwa. Siapa orang yang diberi karunia oleh Allah 2 anak perempuan, dia rawat, dia didik agama yang kuat sampai dia balik, dinafkahanu halal, di bekalan agama maksimal. Cek Nabi, ana wahwa, dia dan aku di dalam surga nih seperti ini, fil jannah wa dhamma asabi'ah. Kanjeng Nabi begini bilang, lamun kia ya masih kapisah keduaan. Iya Nabi bilangnya begini,
nempel jeung Nabi Pak. Anak perempuan 2 minimal. Kenapa tidak menyebutkan anak laki-laki? Wallahualam. Cuma menurut sebagian keterangan yang saya baca, memang mendidik anak perempuan jauh lebih susah. Ya, begitu katanya Pak. Luar biasa. Sing dedeh singnya kabarudak ya. Oke, terakhir. Terakhir, nih, ini hadis saya perlu sampaikan supaya orang tambah sayang ke anak, tambah dedeh ke anak, tambah perhatian, nyah ke anak. Hadisnya Pak. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'atni miskinah tahmilu ibnataini laha fad'amtuha salasa tamarat fa'atat kulla wahidatin minhuma tamrah wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha fastat amatha ibnataha fashaqqatit tamrah allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma fa'ajabani sya'nuha fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha qad aujabalaha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Rawahu Bukhari Muslim. Hiji waktu Ibu Aisyah mendapatkan kejadian begini. Ada seorang ibu miskin, ya miskin, membawa 2 anak, yang satu digendong, yang satu dituntun. Kemudian oleh Ibu Aisyah dipanggil. Ibu Aisyah kemudian masuk ke rumah. Ternyata di rumah cuma ada 3 butir korma. Bayangkan. Bukan berlimpah makanan, adanya 3 butir korma. Maka korma ini 3-3-nya dibawa oleh Ibu Aisyah, dikasihkan, ibu, ini buat ibu. Oleh si ibu itu dengan senang hati dia terima 3 korma itu. 1 korma dia buat anak yang satunya, kemudian 1 korma buat anak yang satunya lagi. 1 korma jatah untuk dia. Dia kupas, pas dia mau makan dia berhenti si ibu itu. Yang ada kemudian kormanya dibagi 2, dikasihkan lagi ke anaknya, dan dia nggak makan. Ibu Aisyah lantas melihat itu, kagum, subhanallah. Segera kemudian beliau menghampiri Rasulullah, menyampaikan kejadian ini kepada Rasulullah. Betapa kasih sayangnya orang tua ke anak, kayak begitu ya. Emang yang diceritakan ini ibu, tapi bapak-bapak juga harus begitu ke anak. Ulah dahar lamun anak can wareg nyande Pak, ngelehan, bahkan geringge lamun bisa milih kajenting urang kalau tak asal ulah anak gitu. Lamun tiama hirup kudu lapar, kajen urang palang ragana asal ulah anak gitu. Diceritakanlah ini kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kagum dan langsung ingat, Nabi kalau bicara bukan nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu wahyu. Apa kata Nabi? Faqala innallaha qad aujabalaha bihal jannah. Sungguh karena perbuatan ibu itu kepada anaknya, Allah telah menjaminkan untuk dia surga. Nyaah ke anak itu surga Pak. Makanya hati-hati ke anak Pak ya. Jangan sakiti fisiknya, badannya, tutur kata kita ke anak, hati-hati, bisa jadi doa. Jelas Pak Jamaah? Semua anak digoblok-goblok ke bapak, goblok sih ya. Aduh, dasar anak setan, cenung segala macam. Atau si anak nanti tengarti, orang teh anak setan, cenung gitu. Hati-hati Pak ya. Jaga lisan kita ke anak dan jaga tangan kita, jangan main kekerasan ke anak, ke istri haram ya Pak, melukai.
ada rezeki kita mau makan, ingat dulu anak istri kita makan nggak? Anak istri kita makan cukup, baru kita makan. Jelas Pak Jamaah? Sing dedeh ke anak, sing nyaah ke istri, insya Allah. Baik. Nah terakhir ini terakhir beneran ya. Terakhir ya. Luar biasa Pak, Masya Allah. Iya mah cocoknya jangan misbah ya mah ya. Hadisnya riwayat Imam Hakim. Begini nih. Jadi bermula dari surat An-Nur ayat 32. Silahkan nanti dibuka. Ternyata nikah itu tahsilul ghina wal yasar, menjadi sebab paling ampuh menjadikan seseorang berkecukupan dan kaya raya. Lamun aya nu nikah ning kere wae aing gitu. Aya sesuatu nu kudu didangdanan ke urang. Dan Nabi moal sulaya. Apalagi ini dikomentari oleh hadis, awalnya dari Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32. Lamun aya nu aduh susah bae gitu. Nah, aya nu kudu diperbaiki. Coba perhatikan. Cek Allah, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Lamun jalma nu nikah itu awalnya dina kaayaan fuqara, maka karena pernikahan itu Allah jadikan dia yughnihimullah, dijadikan kaya. Amin. Ya. Hadisna dina hadis riwayat Imam Hakim, tazawwaju an-nisa fa innahunna ya'tikum bil mal. Nikahi perempuan wahai laki-laki, jangan takut karena perempuan datang kepadamu sekaligus dengan hartanya, dengan rizkinya. Dengan rizkinya. Maka dia disabatkan jamaah rahimakumullah. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu an, iltamisu al-ghina fin nikah. Cari kekayaan itu, kecukupan hidup itu fin nikahi, di dalam nikah. Gini orang susah wae. Nah, iya penguatannya di hadis riwayat At-Tirmidzi. Salasatun salasatun haqqun 'alallah aunuhum. Ada 3 pihak yang sudah dijamin oleh Allah akan ditolong dan dicukupkan. 1, al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedua, wal mukatab alladhi yuridu al-ada. Wallahu alam, ini yang kedua saya belum ngerti. Yang ketiga, an-nakih alladhi yuridu al-afafa. Orang yang nikah sejak awal niatnya sudah lurus karena Allah. Saya nikah supaya saya tidak terjerumus di dalam perzinahan. Saya nikah supaya agama saya terjaga. Saya nikah supaya saya mendapatkan nilai kebaikan sebagaimana Rasulullah mendapatkan itu. Jadi nikahna lain karena gulis euy, kasep euy, anak jelma beunghar kolotna geus kolot, indung bapana geus seripuh cenah gitu. Ya ada udang di balik batutnya. Ya. Jadi nikahnya memang karena Allah, karena ingin menyelamatkan agama, ingin menyelamatkan kesucian diri. Ini yang dijamin oleh hadis. Maka para jamaah rahimakumullah, yuk coba merenung dulu urang teh baheula nikah teh niatna naonnya gitu, didangdanan. Ya, ibarat jelma dahar poho maca bismillah dimimiti atuh bismillah awalahu wa akhirahu. Geus beak ieu sapiring yak nambah di tadi can bismillah nu kadua bismillah awalahu wa akhirahu. Baheula mungkin can aya nu ngabimbing niat nikah teh model kumaha, ayeuna geus sabaraha puluh tahun berjalan, malam ini nanti duduk merenung sendiri kemudian ngomong kepada Allah, ya Allah abdi ngadandanan
niat nikah abdi karena Allah. Sakitu nu kapihatur pelajaran pertama mugi jantan ilmu anu manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat lah banyak siga sekolahan di mah ngajina teh.